Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya menyampaikan edukasi dan informasi dari mimbar Mahkamah Kebenaran. Saudara sebangsa dan setanah air, rekan sejawat, dan pengikut setia daripada acara edukasi dari pengacara Guntur Lareba selaku aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Hari ini tema kita adalah menyoroti pengakuan dari ex-komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara yang mengungkap tentang praktek jual beli jabatan mencapai 120 triliun. Sebagai aktivis, saya merasa terpanggil untuk memberikan edukasi dan menyoroti. Karena apa? Sebagai bangsa, sebagai anak negeri, putra bangsa, saya sangat prihatin. Jadi dengan adanya praktek jual beli jabatan ini, itu akan merusak tatanan berkehidupan kita dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena sulit kita menemukan ada namanya pejabat ataupun misalnya pemegang jabatan mulai dari tingkat kepala desa, camat, lurah, itu yang memiliki kualitas. Kepala sekolah sulit, karena berdasarkan pengakuan ex-komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara yang bernama Sofyan, ya, dia mengungkapkan bahwa dari temuan selama periode 2014 sampai 2019 itu angkanya luar biasa, mencapai praktek jual beli jabatan itu mencapai 120 triliun. Nah, pantas saja kalau selama ini kita tidak bisa menghasilkan kinerja aparatur negara yang baik. Karena apa? Ya mereka sudah membeli jabatan. Jadi ketika mereka melanggar, sulit mereka itu akan mendapatkan sanksi. Karena apa? Mereka mengangkat sumpah bukan untuk mengabdi, tapi mereka mengangkat sumpah karena mereka sudah membayar. Jadi sekali lagi, tentu ini adalah masalah besar. Kita tidak hanya rusak dengan korupsi. Ya, korupsi itu kan mencuri uang negara. Tetapi dengan praktek jual beli jabatan, ini juga merusak, sangat merusak. Karena apa? Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang aparatur negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sulit dicapai. Karena apa? Jabatan itu diperjualbelikan. Jadi sekali lagi saya tersentak, ya. Kalau begini keadaannya, maka sulit kita bernegara. Saya tidak percaya bahwa bisa dijalankan roda pemerintahan dengan baik karena asasnya adalah jual beli. Jadi di mana-mana terjadi jual beli, sehingga orang mau dapat beasiswa bisa jadi juga dia beli. Orang akan mendapatkan namanya jadi ketika seleksi, baik itu seleksi pegawai negeri maupun seleksi angkatan, ya, seleksi misalnya ASN ataupun misalnya TNI, Polri, itu semuanya pakai jual beli. Nah, ini berbahaya. Saya sebagai aktivis penggiat hukum dan pejuang kebenaran merasa kaget atau sangat kaget ketika saya membaca berita hari ini dari CNN Indonesia
yang diungkapkan oleh mantan komisioner aparatur sipil negara Sofyan Effendi, ya, yang mengungkapkan bahwa praktek jual beli jabatan itu selama 5 tahun mencapai 120 triliun. Jadi mereka-mereka yang dapat jabatan itu bukan karena prestasi, tapi karena upeti. Kalau demikian keadaannya, ya utang tidak akan merusak generasi kita. Paling-paling kita punya beban. Tetapi ini adalah moral. Kapan kita bisa menghasilkan yang namanya putra-putri terbaik? Kapan kita bisa menghasilkan namanya pekerja-pekerja yang loyal? Ya, karena mereka itu dasarnya, asasnya adalah jual beli jabatan. Ya, ketika seorang pimpinan ingin memberikan sanksi kepada bawahan yang melakukan kesalahan, tentu dia kesulitan. Karena apa? Karena jabatan itu dia jual. Jadi sekali lagi saya menyampaikan secara terbuka ini dari mimbar Mahkamah Kebenaran. Semoga mulai dari Bapak Presiden, ya, kemudian Bapak Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Sipil, ya, Pak Cahyokumolo, kemudian Bapak, tentu saja ini adalah Bapak Menko Polhukam, ya, karena menyangkut masalah hukum ini, ya. Lalu Ketua DPR, Ketua MPR, karena mereka ini kolektif kolegial, ya. Lalu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, ya. Ini bukan masalah sederhana ini. Ternyata ini masalah serius. Saya dalam bekerja, dalam berpraktek, dalam aktivitas saya selama ini selalu bertanya-tanya, apa yang menjadi penyebab? Apakah kita memang moralnya sudah rusak? Kenapa moral kita harus serusak ini? Padahal saya tahu, ya, sebagian besar masyarakat Indonesia itu adalah agamis. Mereka sangat aktif untuk menunaikan ibadah. Bahkan ada yang berhaji berkali-kali, ada yang umroh berkali-kali, ya, ada yang luar biasa. Mereka bersedekah, ya. Ternyata ini keadaannya. Jadi sulit untuk mendapatkan yang namanya aparatur negara sipil atau aparatur negara dan aparat penegak hukum yang benar-benar bekerja sebagaimana ketentuan undang-undang atau SOP. Saya tidak percaya sebetulnya, tapi karena ini dimuat dalam tulisan, maka saya akhirnya mau tidak mau saya harus percaya, ya. Ini disampaikan melalui CNN Indonesia pada Rabu tanggal 1 September 2021. Ini ditulis pada pukul 19.19. Jadi berarti jam 7 sore dimuat ini melalui berita CNN. Jadi kalau ini saya ingin menyampaikan supaya tidak dianggap hoax. Ya, dengan jumlah itu yang menghitung rata-rata total nilai jual beli jabatan di lingkungan kepala daerah setiap tahun mencapai 24 triliun. Ya. Ini kalau mereka sudah mengeluarkan dana begitu besar, pasti mereka juga ingin meraih keuntungan yang lebih besar kalau kita pakai sistem dagang. Jadi sekali lagi masyarakat Indonesia, saudara-saudaraku, sahabat sebangsa dan setanah air, ini kita jangan biarkan. Minimal kita memberikan sorotan supaya bisa menjadi atensi yang besar dari para petinggi pemilik kewenangan untuk mengoreksi. Menurut Sofyan Effendi, ya, ini diperparah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Ya, ya, undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan kepada kepala daerah dalam mengangkat dan memberhentikan aparatur sipil negara. Ini kewenangan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang ditandatangani atau yang dilahirkan atau yang diciptakan zamannya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ya, ini nih telah melukai rasa keadilan masyarakat. Karena apa? ASN atau aparatur negara itu dibiayai oleh negara menggunakan uang rakyat. Jadi kalau selama ini sedikit-sedikit orang menyoroti soal utang. Soal utang itu sepanjang ada rumusan untuk pengembalian, untuk recovery, tidak ada masalah. Tetapi ini melampaui daripada utang. Karena kenapa? Orang yang namanya sudah membayar, potensi untuk melakukan penyimpangan sangat besar. Bisa jadi 99% mereka tidak akan pernah bekerja dengan benar. Justru mereka lah yang akan menghabiskan uang-uang negara. Jadi kalau sudah seperti kayak gini, pantas saja kita lihat infrastruktur, ya, di mana-mana itu tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Karena pimpinan proyek akan mengerjakan proyek asal-asalan, lalu yang mengawasi, ya, adalah orang yang bisa dibeli. Jadi prinsip idealisme itu tidak bisa muncul. Percuma juga kita berdasarkan negara hukum kalau sudah seperti kayak gini, rusak negara ini. Jadi saya minta kepada kita masyarakat, ya, baik anak muda maupun yang sudah senior, tolong jangan hanya menyoroti dari satu aspek saja. Saya bukan pendukung siapapun dan saya tidak pro dengan kelompok manapun. Saya hanya ingin, ya, agar anak cucu saya mendapatkan pengetahuan yang benar-benar murni. Karena ini terus saja kalau ini dibiarkan, bukan tidak mungkin anak cucu kita juga akan ikut menjadi bagian daripada praktek jual beli jabatan.